Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel edukasi dan motivasi, channelnya para mahasiswa, insan akademik, insan kampus yang smart dan beretika. Ya, pada kesempatan ini teman-teman saya ingin mengajak teman-teman untuk khususnya bagi para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di tingkat kesarjanaan, apakah itu di strata 1, strata 2, ataupun strata 3 yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan kompetensi atau kapasitas berpikir. Dalam hal ini terkait dengan masalah di seputar ketidakmampuan mengembangkan pikiran atau gagasan di dalam tulisan atau di dalam berretorika atau dalam menyampaikan argumentasi-argumentasi ilmiahnya. Nah, teman-teman, kita sedikit ngobrol ya terkait dengan bagaimana pengalaman saya secara pribadi di dalam rangka mendidik diri sendiri untuk berkemampuan di dalam menyampaikan bahasa ilmiah atau bahasa akademik, bahasa yang digunakan secara khusus di lingkup perkuliahan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas harian, mengerjakan paper kita, mengerjakan bahkan skripsi, tesis, dan disertasi. Pada kebanyakan obrolan yang dikeluhkan oleh kolega-kolega atau sejawat saya, atau bahkan sesama dosen mau mengatakan bahwa mereka menjumpai bahwa banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang terbentur, ya seolah-olah membentur tembok, menghadapi ya persoalan kemampuan di dalam mendeskripsikan atau memberikan eksplanasi terhadap topik garapan yang sedang dikerjakan, proyek-proyek menulis karya ilmiah. Nah, teman-teman sekalian, persoalan yang paling penting, yang paling mengganggu dan harus segera diselesaikan, dituntaskan adalah kemampuan di dalam membahasakan, di dalam memberikan pemaknaan, di dalam memberikan deskripsi atau penggambaran tentang sesuatu atau objek, sebut saja demikian, objek penelitian kita, objek bahasan kita. Nah, mengapa kemudian itu bisa terjadi? Hal itu sebenarnya secara terbuka, artinya bukan sebuah rahasia lagi. Hal tersebut sebenarnya kita ketahui sebabnya, bahwa ketidakmampuan di dalam membahasakan sesuatu, ya orang bilang sederhananya bahasa warungnya adalah mengata-ngatai ya, artinya ya apa yang ingin kita kata-katai katanya gitu. Tentu tidak sesederhana itu teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya bagikan pengalaman saya secara pribadi ya. Ketidakmampuan kita di dalam menggambarkan atau mendeskripsikan serta mengeksplanasikan tentang kajian kita, topik penelitian kita itu apapun Anda mau sebut, itu semuanya kembali kepada apa yang disebut dengan kekayaan kosakata ya. Kekayaan kosakata atau banyaknya akumulasi kata-kata yang Anda miliki. Ya, tentu ini bukan kata-kata asal kata-kata ya. Yang saya maksudkan adalah mengapa teman-teman mengalami satu kesulitan di dalam membahasakan pikiran, gagasan atau ide Anda. Itu semua ketika tidak ada chemistry ya, kecocokan, kesesuaian antara ya apa yang Anda ingin kaji dengan potensi kebahasaan Anda atau kebahasaan teman-teman sekalian. Misalkan ketika teman-teman mau menulis tentang ilmu kedokteran atau ekonomi, tetapi isi dari kosakata yang Anda miliki di benak Anda atau di dalam pusat sistem alam bawah sadar teman-teman adalah bahasa matematika, tentu Anda akan kesulitan ya. Jadi tidak kompatibel, tidak cocok, tidak berkesesuaian dengan referensi kosakata yang teman-teman sudah miliki ya. Jadi disitulah sebenarnya letak hal yang paling menentukan apakah teman-teman akan berhasil memaknai, memberikan penjelasan, ya, menggambarkan segala sesuatu yang ingin Anda sampaikan di seputar isu yang Anda pilih atau topik yang Anda ingin bicarakan. Itu bergantung pada ya linearitas ya, kesesuaian kosakata Anda dengan topik Anda. Jadi
ketika teman-teman ingin lancar di dalam menuliskan, menuangkan ya pikiran teman-teman ke dalam satu bahasa tulisan, bahkan ketika Anda berbicara dalam bahasa lisan, maka perhatikanlah linearitas, kecocokan antara ide Anda dengan akumulasi atau jumlah bersih, ya saya sebut saja demikian, kekayaan kosakata teman-teman yang sebangun ya dengan ide yang Anda ingin jelaskan. Jadi cara mudahnya kan seperti ini. Jadi ketika teman-teman kuliah di bidang misalkan seperti saya di bidang ilmu sosial politik, maka katakanlah bidang spesialis administrasi publik, akuntansi, ya, teologi, filsafat, maka saya harus menentukan bahwa ketika saya secara pribadi belajar, ingin menulis tentang gagasan-gagasan filosofis misalkan dalam hal ini, maka saya harus memastikan saya adalah pribadi yang memang gemar untuk membaca buku-buku yang selinier atau sebangun dengan itu, yaitu buku-buku filsafat. Ya, ingat, setiap bidang studi selalu memiliki kosakata khusus. Setiap bidang studi memiliki kosakatanya sendiri-sendiri. Nah, itulah kunci utama untuk teman-teman bisa apakah nanti bisa menuliskan dengan mudah, dengan lancar, atau tersendat-sendat. Setiap orang yang ingin menuliskan satu subjek tertentu, kemudian dengan membahasakan dengan bahasa kekayaan kosakata yang subjek bidang pengetahuan yang lain, tentu itu adalah seperti yang saya katakan tadi, membentur tembok. Artinya Anda nggak bisa mulus, seperti air isn't blowing, ya, jadi tidak mengalir begitu saja. Jadi teman-teman, ya, kunci utama, ya, seperti yang saya sudah buktikan, bahwa untuk bisa lancar menulis, ya, membahasakan bahasa gagasan kita itu ke dalam uraian-uraian yang sistematis, ya, uraian-uraian yang sangat katakanlah mengandung dimensi deskriptif dan eksplanatifnya, maka saya mengedepankan diri saya, mendorong diri saya untuk selalu mendalami seluruh literatur yang ada kaitannya dengan topik yang saya sampaikan, yang ingin saya sampaikan. Jadi teman-teman, itu berarti, ya, sebanyak yang teman-teman baca dari semua tulisan-tulisan sebidang itu merupakan amunisi teman-teman, ya, senjata teman-teman dalam rangka membuat argumentasi-argumentasi yang sifatnya deskriptif dan eksplanatif tadi. Jadi sebenarnya nggak ada rahasia, itu tergantung jam terbang membaca teman-teman. Semakin banyak teman-teman membaca literatur-literatur yang sebangun, ya, misalkan isu ekonomi, Anda baca literatur ekonomi, ya, sebanyak-banyaknya, semakin banyak dan bervariasi dari banyak penulis-penulis, dari banyak peneliti-peneliti, saya sangat yakin, ya, teman-teman akan berjaya, dikdaya di dalam berargumentasi di seputar isu atau bidang yang teman-teman ingin sampaikan kepada publik. Jadi teman-teman, sekali lagi, ya, didik diri teman-teman untuk be spesial dengan apa yang sebenarnya Anda ingin jelaskan, ya. Jadi seperti teman-teman lihat di belakang saya, bahan-bahan buku bacaan itu mendorong, memang ada banyak klasifikasi, ada sosial, ada politik, ada budaya, dan sebagainya. Jadi ketika saya mau menulis tentang budaya, maka saya harus menyadarkan diri saya apakah referensi budaya itu cukup memadai saya akumulasikan atau saya baca, saya kenali diksi-diksi khususnya, kata-kata khususnya, sehingga nanti ketika saya menulisnya pasti akan mengalami dimensi flowing atau kondisi yang lagi in gitu, lagi betul-betul ada dalam satu posisi berdaya di dalam menuangkan pikiran-pikiran itu, ya. Begitu juga ketika saya beralih menulis isu-isu kebijakan publik, maka ya saya juga harus memastikan apakah literatur-literatur di seputar administrasi publik itu sudah saya lahap semua. Nah, itu semua kuncinya. Jadi teman-teman, video sederhana ini sebenarnya kalau teman-teman praktekkan, saya percaya, ya, teman-teman akan mendapatkan diri teman-teman menjadi seorang yang mampu menuliskan pikiran dengan sangat mengagumkan. Saya Bel Padatu, kita jumpa di edisi-edisi konten edukasi dan motivasi lain, khusus Bel untuk mahasiswa dan insan akademik yang smart,
dan beretika. See you.